Cek, cek. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita datang dengan sukacita surga dan kita rindu mengalami kasih Tuhan, kita rindu mengalami urapan Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan telah memberkati setiap kita, sekarang tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Buat kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh beribadah di tempat ini Tuhan dan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Buat perlindungan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus pagi hari ini Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib. Dan anugerahnya sungguh besar untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu sungguh mempesona setiap kami Tuhan. Yes. Yes. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh
Lebih lagi kami mau bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Sebab Engkaulah keselamatan bagi setiap kami. Sebab Engkaulah juru selamat bagi setiap kami. Engkaulah jalan kebenaran bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang memuji Allah kita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Rahajeng semeng Bapak Ibu. Bapak Ibu jawabnya rahajeng semeng, artinya selamat pagi Bapak Ibu. Rahajeng semeng Bapak Ibu. Rahajeng semeng, puji nama Tuhan. Punapi gatre semeton. Becik-becik ya Bapak Ibu jawabnya becik-becik. Saya tanya apa kabarnya Bapak Ibu semua? Bapak Ibu jawabnya becik-becik, oke? Punapi gatre semeton. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu bisa sapa kanan kirinya, belajar bahasa Bali. Kalau susah mengatakan seperti yang saya katakan, Bapak Ibu boleh katakan keken kabare. Sama aja, apa kabarnya? Keken kabare, Bapak Ibu bisa jawab becik-becik. Iya, saya juga belajar bahasa Bali beberapa hari ini, saya deg-degan Bapak Ibu. Mau belajar logat, ngomong bahasa Balinya pun susah, jadinya nggak pakai logat. Maklum tiang Jawi asli. Ya, oke Bapak Ibu, mari kita mau sama-sama belajar menyanyikan lagu bahasa Bali hari ini. Kalau 1 bulan ini kita belajar tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama kita belajar bahasa Jawa, kemudian di minggu kedua Tionghoa, minggu ketiga kemarin Batak, dan hari ini kita mau belajar lagu Bali. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Lambaikan tangannya yang setuju mau belajar bersama-sama. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita berada di MDC Metro yang berbagai suku dan bangsa, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Sareng-sareng mengira satukan ide, kabula yang dosa. Kirek sareng-sareng mengira satukan ide, staring iraga sapi.
menyertai kita semua. Amin. Mari kita mau lebih lagi bersuka cita. Sebab nama Tuhan adalah nama di atas segala nama. Nama yang sanggup menyembuhkan. Amin. Nama yang sanggup memulihkan. Namamu dahsyat Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. boleh kembali duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat sukacita yang kau berikan bagi setiap kami pagi hari ini. Namamu yang dahsyat, namamu yang besar kami percaya Tuhan. Ketika kami percaya ke namamu Tuhan. Ketika kami memuji menyembah di dalam namamu Bapa. Kau yang memberikan kelegaan bagi setiap kami. Kau yang memberikan kesembuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya
Kamu bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Kami juga percaya bahwa setiap firman-Mu Tuhan yang keluar dari mulut-Mu adalah ya dan amin Bapa. Terima kasih Yesus. Hati kami mau tetap teguh dan berharap kepadamu Tuhan. Sekalipun tak ada dasar untuk
kebenaran-Nya Tuhan. Ya dan amin bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah pagi hari ini melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi pendengar. Bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang mau duduk dia mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, Rahajang Semeng, Punapi, Bapak Ibu, Ken kabare. Wah gitu ya, kok gak dijawab? Oke Bapak Ibu Saudara, tema kita tahun ini maksimalkan hidup Anda. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kalau kita cuma diam aja, kita gak bakal maksimal. Kita perlu respon yang benar supaya kita maksimal. Contoh misalnya Bapak Ibu Saudara, kita boleh ibadah di tempat yang sama, kita boleh dengar firman Tuhan di Alkitab yang sama, kita boleh baca firman Tuhan yang sama, tapi kalau kita tidak meresponi dengan benar, hasilnya pasti berbeda. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ke gereja itu nggak menjamin bahwa kita mengalami pertumbuhan kalau kita nggak meresponi dengan benar. Ya kan, kita nggak bisa mengalami kuasa pujian dan penyembahan kalau kita nggak meresponi atau kita nggak sungguh-sungguh memuji Tuhan dalam memuji dan menyembah. Waktu firman disampaikan, kalau kita nggak sungguh-sungguh juga mendengar firman Tuhan atau kita sibuk dengan gadget kita, saya percaya firman itu lewat begitu aja. Ya kan, artinya respon kita penting Bapak Ibu Saudara untuk memaksimalkan hidup kita. Saya pengen tanya nih Bapak Ibu Saudara, pujian sama dengar firman mana yang lebih penting? Saya ngomong lebih kan, lebih itu satu. Ayo, mana yang lebih penting? Pujian atau dengar firman? Dua-duanya memang penting. Ya, Bapak Ibu Saudara, pujian itu respon hati kita waktu kita mau menyembah Tuhan. Serius atau enggak? Ya kan Tuhan seneng enggak waktu kita muji Tuhan? Nah kita belajar, kita benar-benar gini, pengen belajar sih kalau kita muji Tuhan tuh sampai benar-benar Tuhan tuh seneng gitu loh. Ya kan waktu Tuhan seneng Bapak Ibu Saudara, saya percayalah kalau misalnya anak-anak aja lah kalau papa mama seneng kan apa juga diminta pasti dikasih gitu kan. Nah jadi Bapak Ibu coba kita senengin papa mama kita dengan apa yang kita lakukan sebaik mungkin. Kita senengin Tuhan kita dengan pujian penyembah kita sebaik mungkin. Ya kan sampai benar-benar Tuhan izinkan kita berbicara buat setiap kita. Jadi ingat ya, maksimal hidup kita itu nggak bisa diam-diam aja, tapi kita harus merespon dengan benar supaya kita ngalamin pertumbuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita belajar tentang discovering, ya, menemukan jati diri kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah temu belum selama 4 kali pertemuan dengan hari ini. Bapak Ibu udah menemukan belum siapa sih diri kita yang sebenarnya? Di minggu pertama Bapak Ibu masih ingat kita belajar apa? Lupa kita. Ya kan? Jati diri kita lupa. Sebagai anak-anak Allah ya. Ya kan? Identitas kita sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, ahli waris. Yang ketiga, Mas harusnya ingat nih baru kemarin. Karya kita ajaib. Kita berharga karena karya kita dahsyat dan ajaib. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang mengatasi kepikunan rohani. Nah Bapak Ibu Saudara, hati-hati yang pikun-pikun nih. Ya. Pikun itu bukan cuma sekedar pikun aja secara jasmani Bapak Ibu Saudara. Kita bisa pikun dengan secara jasmani, ya kan kita bisa lupa dengan apa hal-hal dalam kehidupan kita. Orang-orang tua kadang-kadang udah rada-rada pikun, ya kan, rada-rada pikun. Artinya dia lupa taruh barang di mana, dia udah lupa, ngapain aja dia lupa. Abisnya, waduh tadi ngapain ya, kok lupa gitu ya. Kadang-kadang jalan pulang rumah aja bisa lupa loh Bapak Ibu kalau udah saking sibuknya mungkin ke pasar kelamaan sampai waduh ngalamin ini, jadi lupa dia pulang ke rumah, rumahnya di mana. Tapi gak apa-apa Bapak Ibu kalau cuma lupa pulang rumah, tapi jangan sampai lupa namanya aja gitu, lihat diri kita. Nah kalau kita lupa diri kita itu Bapak Ibu, wah itu paling repot Bapak Ibu Saudara. Dia siapa kamu? Siapa ya, saya juga lupa diri saya siapa gitu kan. Nah itu repot Bapak Ibu. Nah yang paling penting lagi Bapak Ibu Saudara, ini masalah kepikunan rohani. Pikun rohani. Pikun rohani itu maksudnya apa sih? Nah gini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ya saya nggak tahu nih, ini pura-pura pikun apa emang benar-benar pikun rohaninya ya. Nah, kadang-kadang orang pura-pura nih ya. Kepikunan rohani itu benar-benar dia tuh nggak sadar benar-benar bahwa dia tuh Kristen loh. Dia lupa dirinya bahwa dia Kristen. Tapi ada orang yang pura-pura pikun. Nah pura-pura pikun tuh begini. Kalau pura-pura pikun gini, karena dia pengen dapat penghargaan seseorang aja. Atau
Jadi dia serius, sungguh-sungguh ngelakuin firman Tuhan. Ingat dengan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya nggak ada orang, terus dia buat sesuka-suka dia, semau-mau dia benar-benar pura-pura pikun gitu loh. Jadi harusnya dia ngelakuin A, tapi dia nggak ngelakuin A. Nah itu dia pura-pura pikun, ya kan. Nah kadang-kadang kita tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, kita nih jadi orang yang pura-pura pikun. Tapi saya berharap benar-benar gini ya, kita harus ingat nih, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya kan, jadi kita benar-benar sadar, kalau kita menyadari identitas kita yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu dalam kehidupan kita pasti lakukan dengan benar dan tanggung jawab. Ya, jadi kita belajar pagi hari ini dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai ke 20. Kita baca bergantian ya. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai ke 20. Gimana cara mengatasi kepikunan rohani. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang genap. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, ya kan gimana caranya kita bisa mengatasi kepikunan rohani. Nah Bapak Ibu benar-benar saya berharap jangan sampai kita tuh lupa bahwa diri kita tuh Kristen. Kalau sampai kita lupa diri kita Kristen, saya berani jamin hidup kita akan jadi batu sandungan buat orang lain. Ya, jadi saya ingetin lagi nih, jangan sampai kita lupa bahwa diri kita Kristen. Tapi kalau kita cuma inget aja diri kita cuma Kristennya cuma di gereja, itu juga bahaya Bapak Ibu. Sampai di luar kita lupa bahwa kita Kristen. Ya kan, jadi saya berharap benar-benar kita semua ingat bahwa kita Kristen dimanapun kita berada. Ya kan, jadi itu kita Kristen. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, tentang di sini dikatakan ya di ayat ke-17 dikatakan nih, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi nggak diomongin kita tuh Kristen di tahun baru. Belum tentu loh, banyak orang Kristen itu nggak di dalam Kristus, di luar Kristus. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru Bapak Ibu Saudara. Nah bicara tentang ciptaan baru itu bukan bodinya jadi baru atau wajah jadi baru Bapak Ibu Saudara. Tapi ini benar-benar gini, sifat-sifatnya, karakternya, cara pandangnya, ini jadi baru. Ya kan, bukan wajahnya berubah, bukan. Nah jadi kita pengen belajar Bapak Ibu, dikatakan gini, jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Ini ayatan hafalan saya yang pertama. Ya kan, dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah Bapak Ibu saya kasih ilustrasi ciptaan baru itu seperti apa. Ya kan, ini tisu. Ya, punya identitasnya tisu. Ini kartu persembahan, ya. Nah Bapak Ibu bicara ciptaan baru dikatakan gini, kalau tisu ini masuk ke dalam amplop ini, tisu ini udah gak kelihatan, betul ya? Yang kelihatan apa? Amplopnya. Nah sama dalam kehidupan kita, kalau kita ada dalam Kristus, kita tuh ciptaan baru. Yang kelihatan itu siapa? Yesusnya yang kelihatan, bukan diri kita. Nah namanya manusia Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kan manusia itu pengen nonjol juga kan. Kadang-kadang kan punya jelek-jeleknya juga kan, masa-masa lalu kan pasti punya kan, ngomongnya mungkin rada-rada jorok mungkin, terus mungkin perlakuannya juga jelek-jelek aja. Nah dia pengen keluar Bapak Ibu Saudara, dia pengen keluar. Ya kan, karena memang di dalam Kristus, dia ditekan lagi ke dalam. Nah waktu ditekan dalam kan gak enak Bapak Ibu Saudara, waktu kita ngomong jorok misalnya, waktu kita buat hal-hal yang gak ini, mungkin tangan kita dipukul, plak. Lu ngapain sih ambil barang orang misalnya, kan dipukul gitu kan gak enak, wah masuk lagi ke dalam. Nah jadi benar-benar kalau kita benar-benar ngomong kita ciptaan yang baru, artinya Bapak Ibu identitas yang kita yang terlihat, tampak yang keluar itu harusnya Yesus. Bukan diri kita. Nah tapi katakan orang kadang-kadang gini,
Masa cuma Yesus doang sih? Saya pengen dong dikenal orang, dia pengen nonjolin diri, pengen dikenal orang, dia naik kan, dia pengen nonjolin. Tuhan ngomong bukan waktu lu nonjol, masuk lagi ke dalam. Gitu kan. Nah ini bicara benar-benar kita belajar gini. Apa sih yang harus kita lakukan ngomong ciptaan baru? Bukan saya ngomong bukan bodinya, bukan bentuk tubuhnya, bukan postur tubuhnya, tapi benar-benar perubahan, benar-benar hidup. Yang Yesus tuh yang nampaknya itu amplopnya ini, bukan tisunya lagi. Nah tapi kadang-kadang kita kan berusaha pengen keluar dari Yesus. Kita pengen nunjukin diri kita tuh siapa loh, bukan Yesusnya. Nah ini bicara ciptaan baru Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan diri kita tapi Yesus. Nah baru kita ngomong gini, dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus. Nah kita ini seharusnya Yesus yang tampil. Bukan diri kita. Mau sehebat apapun juga kita Bapak Ibu Saudara, jangan coba-coba menampilkan diri kita lah. Karena memang kita dalam Kristus, Yesus yang harus tampil. Jadi kalau kita bisa buat apapun juga, sehebat apapun juga, biarlah hanya Yesus yang dimuliakan. Ya kan Bapak Ibu Saudara, jadi kita belajar benar-benar gini. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, nah di sini katakan gini, apa sih ciptaan baru, maksud dari ciptaan baru itu? Di sini dikatakan ayat yang berikutnya, di bagian berikutnya dikatakan begini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu Bapak Ibu Saudara, yang baru sudah datang. Nah kalau kita pengen benar-benar jadi ciptaan yang baru yang sesungguhnya, jangan lihat-lihat lagi yang lama-lama. Kita kan selalu lihat yang lama-lama. Bapak Ibu ini kunci kehancuran, Bapak Ibu boleh praktekin kalau nggak percaya. Kunci kehancuran dalam keluarga, dalam apapun juga. Lihatlah masa-masa lalu, ngomonginlah masa-masa lalu. Saya jamin keluarga itu pasti hancur. Kalau nggak percaya Bapak Ibu boleh buktiin. Tapi saya saranin jangan dipraktekin lah. Itu kunci kehancuran. Nah maka dikatakan gini. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada sesuatu yang baru yang udah datang. Jadi Bapak Ibu jangan lihat gini. Yang baru itu bukan bicara gini ya, terus kita ngomong gini, yang lama sudah berlalu. Kita ngomong gini, wajah kayaknya sudah pas-pasan ini. Udah lama, model-model lama. Terus kita ngomong gini, saya pengen bentuk dah wajah saya pengen operasi plastik lah wajah saya. Jadi yang baru kita berpikirnya seperti itu. Kita pikirnya kan cuma tampilan luarnya aja, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita udah belajar kan tentang bahwa kita tuh unik minggu lalu. Bapak Ibu perhatiin, orang-orang dengan wajah baru yang operasian plastik hasil manusia, nggak ada uniknya sama sekali. Hampir rata-rata semua orang yang dioperasi plastik, bibirnya, hidungnya semua sama Bapak Ibu Saudara. Itu membuktikan manusia itu terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain. Sudahlah Bapak Ibu, ini wajah mau pas-pasan itu paling unik lah. Nggak usah diubah-ubah, hidungnya mau pesek nggak apa-apa, udah nggak usah diubah-ubah lagi lah. Mancung nanti sama semua, hidungnya mancung kok kayak borongan begitu kan. Ngapain? Ini Bapak Ibu boleh cek lah kalau nggak percaya. Langsung kelihatan kok orang yang operasi plastik, hidungnya mirip. Bibirnya mirip, dagunya juga mirip kok. Semuanya sama. Nah maka dikatakan gini, apanya yang baru? Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita terikat dengan masa-masa lalu kita. Contoh nih Bapak Ibu Saudara ya, jangkrik. Kalau kita masukin dalam kotak, misalnya jangkrik bisa lompat segini misalnya. Terus kalau kita jangkrik kita masukin kotak segini. Sampai lama kita dilemin dalam kotak terus itu. Itu waktu jangkrik dilepasin, jangkrik itu gak bisa lompat segini loh. Dia tetap begini aja lompatnya. Kenapa? Karena dia terikat dengan masa-masa lalu dia. Nah kita bisa gak kita kembali kepada masa lalu kita dan kita ngomong gini, waduh masa lalu saya udah rusak nih, saya pengen baliklah ke masa lalu saya pengen perbaikin masa lalu saya. Gak bisa Bapak Ibu Saudara, tapi Bapak Ibu ada berita baiknya. Yesus dengan kematiannya di kayu salib sudah menghapus masa lalu kita. Ini bisa baik, jadi kita jangan lihat lagi masa lalu kita yang sudah jelek, yang sudah parah, yang sudah gak benar. Sudahlah kita lihat sekarang ada sesuatu yang baru yang datang. Ada sesuatu yang indah yang sudah Tuhan persiapkan. Jelas dikatakan gini, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau yang lama sudah berlalu Bapak Ibu Saudara itu seperti air. Yang seharusnya air itu Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu pegang air di kali. Sampai kapanpun saya berani jamin Bapak Ibu gak bakal pernah pegang air itu yang sama di berikut-berikutnya lagi. Gak bakal sama. Tapi memang kita manusia. Yang seharusnya yang berlalu memang berlalu aja, sudah lewat aja. Gak usah dipikirin, gak usah diapain, gak usah diomongin.
Bapak Ibu coba perhatiin aja. Segala sesuatu yang lalu-lalu yang diomongin, pernah nggak sih yang menampilkan keindahan? Apalagi yang buruk, pasti ribut. Artinya udah yang lewat-lewat sudah nggak usah dipikirin. Ya jadi kita belajar benar-benar lakuinlah. Alkitab juga mencatat dalam Ibrani 10 ayat 17 dikatakan Tuhan gak ingat-ingat lagi dosa-dosa kita yang lalu, pelanggaran-pelanggaran yang lalu. Yesaya 1 ayat 18 juga ngomongin sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mazmur 103 ayat 12 dikatakan sejauh timur dari barat, demikian juga dijauhkannya dari kita pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi Tuhan tuh gak pernah ingat-ingat kita, cuman kita yang selalu ingat-ingat. Saya percaya kok Bapak Ibu Saudara, semua kita tuh pernah buat salah, semua kita tuh pernah punya sisi gelap kok. Tapi kenapa sih kita harus lihat sisi gelapnya manusia? Kenapa kita nggak lihat sisi baiknya manusia yang dikatakan yang baru sudah datang. Lihat dong ada sesuatu yang baru ke depan. Ada sesuatu yang indah ke depan, ada sesuatu yang baik kok ke depan. Kenapa kita selalu lihat ke belakang? Bawa mobil, lihatlah spion terus. Lihatlah kaca yang untuk lihat belakang terus. Nabrak. Ya, jadi kita belajar ya, yang pertama, masa lalu telah dihapuskan, jadi ciptaan baru. Ada satu cerita Bapak Ibu Saudara. Seorang anak gadis ya, anak muda lah, datang ke Pak Pendetanya, dia ngomong gini, dengan antusias dia ngomong gini, Pak Pendeta kemarin malam Yesus datengin saya. Wah, Pak Pendeta ngomong gini, pendetanya belum pernah didatengin, dia gak percaya. Dia ngomong, masa sih saya aja gak pernah didatengin, ya kan. Ya udah. Pendetanya ngomong, wah luar biasa kamu, ya kan. Nah, ada besoknya, malam berikutnya, si anak perempuan ini datengin lagi sama Tuhan Yesus. Dia datengin ke Pak Pendeta lagi, dia cerita lagi sama Pak Pendetanya. Pak Pendeta katanya. Semalam saya didatengin lagi sama Tuhan Yesus, sekarang Yesus membelai saya Pak Pendeta. Pendeta ini kesel, dia ngomong, ini anak kecil ganggu aja, cita-cita gak jelas gitu kan. Akhirnya pendetanya ngomong begini, besok malam kalau Tuhan Yesus datang lagi, tolong tanyain sama Tuhan Yesus, apa dosa paling besar Pak Pendeta di bulan lalu? Dia ngomong pasti gak bakal datang lagi kan. Ya gak? Akhirnya malam itu, besoknya datang lagi si anak kecil itu. Dia ngomong gini, Pak Pendeta, kemarin Tuhan Yesus datang lagi. Terus Pak Pendeta langsung takut juga nih kan, dosa masa lalu kan. Dia ngomong gini, Tuhan Yesus, kamu udah tanya belum? Dosa Pak Pendeta yang terbesar bulan lalu apa? Sudah Pak Pendeta, waduh tambah takut lagi Pak Pendetanya ini kan. Waduh ketahuan nih dosanya nih. Sudah Pak Pendeta. Terus Tuhan Yesus ngomong apa? Dosa-dosa masa lalu Pak Pendeta sudah dilupakan sama Tuhan. Wah, Tuhan tuh gak pernah ingat-ingat Bapak Ibu Saudara. Akhirnya lega Pak Pendetanya. Wah kalau sampai ketahuan kan malu juga kan. Ya gak? Bapak Ibu Saudara, akhirnya Tuhan itu lupainlah dosa-dosa kita. Ya kan, jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, semua dosa-dosa kita Tuhan sudah ampunin kita. Ya jadi Bapak Ibu jangan lihat masa-masa lalu lagi, tapi kita belajar lihatlah ke hari-hari ke depan kita. Ya, jadi Allah menghapus masa lalu kita dan menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Yang kedua, ya dikatakan gini, maksud dari ciptaan baru yang kedua adalah relasi dengan Tuhan itu dipulihkan. Ya, relasi dengan Tuhan itu dipulihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada awalnya Tuhan itu menciptakan manusia dengan satu tujuan. Saya percaya Tuhan itu menciptakan Adam itu bukan iseng-iseng, ya kan, menciptakan Hawa itu bukan iseng-iseng. Tuhan tuh rancang sebaik mungkin, seindah mungkin. Tapi kan manusia tetap dikasih kehendak bebas, dia boleh ngelakuin apapun juga yang Tuhan izin, yang ada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kehendak bebas itu manusia jatuh dalam dosa dan terjadilah terpisahan manusia dengan Allah, ya kan. Nah, karena terpisah itu, jadi hubungan manusia dengan Tuhan tuh nggak ada. Nah, Bapak Ibu, kalau kita nggak punya relasi dengan Tuhan, kita tuh sebetulnya kita tuh jadi gimana ya? Sama dengan gini, kita kalau punya papa atau punya mama, tapi kita nggak punya hubungan sama papa mama kita, itu juga bahaya loh. Ya kan kita nggak punya identitas yang jelas. Orang bisa ngomong itu anak-anak gampang gitu kan, anak-anak yang nggak punya papa mama segala macam. Nah, Bapak Ibu, identitas ini penting. Nah, maka dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 18, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami.
Nah artinya Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus itu benar-benar gini, ciptaan baru itu bicara gini, relasi kita yang tadinya terpisah dengan Tuhan, yang tadinya rusak dengan Tuhan, Tuhan tuh pulihkan lagi. Nah waktu Tuhan mengalami pemulihan ini Bapak Ibu, ketika relasi dengan Tuhan itu dipulihkan, kehidupan kita tuh mengalami satu perubahan, satu pembaharuan dalam kehidupan kita. Nah dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan identitas kita Bapak Ibu Saudara. Nah saya baca di sini ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-16, dikatakan begini. Saya baca dari ayat 15-nya, dikatakan gini. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dikatakan gini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah apa yang bisa membuat itu berubah? Karena relasi tadi. Waktu hubungannya itu jadi baik, Bapak Ibu akan menilai sesuatu itu jadi berbeda. Nah waktu relasi kita dengan Tuhan itu jadi pulih, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu akan melihat Tuhan itu dengan cara pandang yang berbeda. Bapak Ibu akan menilai Tuhan dengan cara pandang yang berbeda. Waktu Bapak Ibu punya relasi yang intim dengan Tuhan, Bapak Ibu akan memandang orang-orang itu dengan cara berbeda. Bukan dengan kacamata manusia lagi, saya ulangi lagi kata ini. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Kalau kita ngomong ukuran manusia, siapa sih dia? Lu mah gak bisa ngapa-ngapain. Lu gak punya kemampuan, lu gak punya kapasitas. Nah dikatakan menurut ukuran, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Kita kadang-kadang, ya zaman-zaman dulu kan orang ngomong gini, Yesus itu siapa sih? Bisa apa sih? Nah jadi kita benar-benar harus mengalami benar-benar ini, pemulihan dalam diri kita. Dikatakan ukuran sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Kenapa kita gak lagi? Karena kita ciptaan yang baru. Nah relasi kita tadi dipulihkan, Bapak Ibu coba aja lihat aja. Kalau relasi kita antar sesama aja gak pulih, kita kan saling jelek-menjelekkan, saling jatuh-menjatuhkan. Betul ya? Tapi kalau relasi kita baik Bapak Ibu Saudara, waduh Bapak Ibu, semua juga puji-pujian indah. Sekalipun ada hal-hal yang jelek pun kita ngomong yang indah-indah. Relasinya baik. Nah saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau relasi kita dengan Tuhan itu pulih, kalau relasi kita dengan Tuhan itu baik Bapak Ibu Saudara, nah maka Bapak Ibu Saudara, ciptaan baru itu bicara tentang relasi kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Nah kita harus benar-benar ngalamin pemulihan, jadi kita memandang siapapun juga, orang-orang di sekitar kita dengan cara pandang Kristus. Bukan dengan cara pandang kitanya lagi. Nah jadi kita belajar nih Bapak Ibu Saudara, ingat kita ciptaan baru. Kalau relasi kita gak baik Bapak Ibu, ya kita belajar memulihkannya lah. Saling menjudge, saling menghakimi, saling menjelekin. Sampai kapanpun Bapak Ibu Saudara, saya pengen kasih tahu. Relasi itu gak bakal pernah pulih. Relasi itu gak pernah jadi baik. Terus kita ngomong gini, gak ada untungnya saya relasi baik sama dia. Memang Bapak Ibu kalau kita ngomong untung rugi, gak ada untung rugi Bapak Ibu Saudara. Tapi ini bicara kita ngomong gini, kita tuh ciptaan baru. Apa sih yang harus kita lakukan? Itu masalahnya. Ya kan, yang harus kita tampilkan Kristusnya, bukan diri kitanya, bukan soal untung rugi sayanya, bukan. Tapi Kristusnya. Ya, jadi kita benar belajar relasi kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Nah saya percaya Bapak Ibu saya katakan tadi, pentingnya perdamaian tadi, pentingnya pemulihan relasi dengan Allah, karena itu akan menentukan identitas kita. Kalau kita gak punya relasi Bapak Ibu, jangan sebut kita anak Allah. Ya kan, kalau kita bukan anak Allah, kita nggak berhak punya ahli warisnya. Kalau kita memang menganggap Tuhan itu memang Tuhan yang menciptakan kita harus sadar bahwa Tuhan itu ciptakan kita nggak sembarangan, unik dan dahsyat. Ya, jadi kita benar-benar menyadari itu. Jadi kita jangan sampai pikun nih yang soal-soal kita ciptaan baru, ya kan kita tuh dalam Kristus, kita itu benar-benar punya relasi yang sudah dipulihkan dalam Tuhan segala macam. Nah yang ketiga Bapak Ibu maksud dari ciptaan yang baru, yang ketiga adalah diberi tujuan hidup yang baru. Diberi tujuan hidup yang baru. Memang Bapak Ibu Saudara, waktu kita mendapat tujuan hidup yang baru itu kadang-kadang kalau menurut logika kita, menurut cara pikir kita, menurut cara pandang kita, kadang-kadang nggak menguntungkan lah. Kayaknya kok bodoh banget gitu lah. Ya kan, saya ngalamin Bapak Ibu Saudara, saya tuh nggak ada tujuan lah jadi pendeta tuh nggak ada. Serius nggak ada.
Waktu saya ambil keputusan jual pabrik aja orang ngomong saya bodoh segala macam. Kalau ngomong secara dunia ya anak punya pabrik lah. Mau ngapa-ngapain juga gampang, petentang-petentang juga gampang. Ya kan? Saya punya mimpi itu bukan jadi mimpi jadi pendeta. Saya tuh mimpi jadi orang kaya, Pak. Lu serius, saya tuh mimpi jadi orang kaya. Kalau saya mimpi saya waktu itu saya wujudin, saya mungkin orang kaya di Metro kali kan. Mungkin tapi kan. Ya boleh dong ngomong itu kan masa lalu. Ya kan? Nah tapi Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan diberi tujuan hidup yang baru. Saya tuh nggak tahu kan jadi pendeta. Ya kan kayaknya digiring aja gitu ke pabrik, ngurusinnya bukan ngurusin pabrik. Perginya ke gereja, cari pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta saya ajakin ke Jakarta ikut training. Saya tungguin mereka. Saya pulang, saya tungguin. Hari terakhir saya jemput lagi, saya balikin lagi ke kampung sono. Kan kalau dia ngomong-ngomong gini, lu kurang kerjaan amat sih ya. Memang bener kayaknya kurang kerjaan amat ya. Nganterin dia, gak dapet apa-apa, pulang lagi segala macam. Kayaknya gak ada ini. Nah tapi di sini jelas kita belajar gini, ciptaan yang baru. Nah Bapak Ibu yang saya ngomong tadi, ini 2 Korintus 5 ayat 17 ini ayat bener-bener ayat pertama saya kenal Tuhan. Saya tuh gereja tuh dari kecil Pak. Papa mama saya Buddha dulu. Saya gereja juga ikut-ikutan aja. Gereja saya pertama tuh kalau gak salah GKI Metro. Ikut-ikutan aja. Nah sampai di situ saya ke Jakarta, saya kuliah pun saya ke gereja juga masih gereja GKI. Wow gereja Saman Hudi dulu kan. GKI Saman Hudi. Rajin saya ke gereja Pak, gak pernah bolong, gak pernah absen. Rajin, tapi saya gak bertumbuh. Sampai suatu saat saya tuh diajak ikut pelajaran, namanya pendamai, pendalaman akar iman. Kalau di sini tuh DK lah Bapak Ibu dasar kekristenan. Nah waktu saya belajar saya menyadari, oh rupanya ya Kristen itu bukan sekedar ke gereja Pak. Saya baru ingat, baru sadar saya, waduh Kristen itu bukan cuma ke gereja ya. Saya tuh gereja dulu rajin, gak pernah bolong. Serius, belum sungguh-sungguh lu padahal belum belum rema gitu. Kristen tuh yang penting ke gereja selesai. Saya juga berpikir dulu seperti itu. Ikut-ikut pelajaran, sudahlah ngapain, gak penting-penting banget lah gitu loh. Nah setelah saya masuk, saya belajar, saya baru sadar loh. Nah saya nyadarin Bapak Ibu juga nih, kadang-kadang kan belum sadar juga kita kan. Saya baru sadar bahwa pelajaran itu penting banget. Di situ saya baru dibukain bahwa Kristen itu bukan sekedar ke gereja. Saya disuruh ayat hafalan. Waduh Bapak Ibu, ayat hafalan itu titik koma gak boleh salah. Harus ada komanya, ingat itu titiknya di mana komanya, di mana harus benar, gak boleh. Kalau salah, ngulang terus sampai pas. Di situ saya mulai belajar, saya mulai bertumbuh. Di situ saya mulai belajar, saya mulai terlibat dalam namanya kekasih, dulu namanya keluarga kasih. Di sini namanya kesan. Keluarga kasih, kesan. Saya belajar. Di situ saya mulai baru mengerti, Kristen itu bukan sekedar ke gereja. Kristen itu bukan sekedar baca Alkitab. Kristen itu mengaplikasikan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di situ saya dibimbing, ada mentornya. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya ngajak nih Bapak Ibu, saya sadarin Bapak Ibu Saudara yang belum ikut DK-DK ini nih, sama HB-HB, ikut. Supaya kita kan, oh begini rupanya dasar kekristenan, oh begini rupanya hidup berjemaat. Jangan takut ayat hafalan. Ayat hafalan itu menurut saya nolongin kita loh Bapak Ibu supaya kita gak pikun. Loh bener. Jadi kalau Bapak Ibu udah rada-rada pikun, ikut DK. Beneran, kan ditolong. Baca ya pelan-pelan. Jadi ada koma, siapa yang dalam Kristus, itu ciptaan yang baru, titik 2. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu diingetin lagi, ayo lagi. Lalu lama-lama Bapak Ibu gak pikun. Mau gak? Siapa yang belum ikut DK? Dia ikut semua, luar biasa. Saya ngajak di beneran. Bapak Ibu boleh buktiin. Kalau Bapak Ibu ikut 3 bulan DK dan tidak ada perubahan, Bapak Ibu boleh berhenti. 3 bulan tapi ya, Bapak Ibu boleh berhenti. Loh benar, saya mah jujur, kalau Bapak Ibu ikut DK 3 bulan nggak bolong-bolong. Dulu kalau DK, Bapak Ibu, bukan DK dulu, pendamai, nggak boleh bolong. Bolong out. Di sini mah enak, bolong digantiin lagi, bolong digantiin lagi. Bapak Ibu dipaksa lulus di sini mah. Pokoknya wajib lulus gitu kan. Ya jadi jangan lupa Bapak Ibu segera daftarkan diri kita kepada Bapak Tanah atau kepada siapapun ikut DK. Buktikan 3 bulan kalau Bapak Ibu nggak ada perubahan,
boleh berhenti ikut DK-nya. 3 bulan tapi ya. Gak usah lama-lama, saya nggak mau lama-lama, 3 bulan aja mainnya mah. Ya. Nah jadi Bapak Ibu di sini dikatakan gini, 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20 dikatakan ini. Semuanya ini dari Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus sebab Allah menasehatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah Bapak Ibu dalam terjemahan English Standard Version dikatakan we are ambassadors for Christ. Kita ini duta-duta kerajaan Tuhan. Kita duta-duta. Nah Bapak Ibu perhatiin di sini katakan gini. Ayat 19, sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran kita. Bapak Ibu kalau kita mau ngomong didamaikan Tuhan, kalau mau hitung-hitungan Bapak Ibu, kita tuh udah gak masuk hitungan. Serius, kita tuh cuma anugerah Tuhan, kalau Tuhan damaikan kita cuma karena anugerah Tuhan. Maka dikatakan gini, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah kita sebagai duta-duta kerajaan Allah, apa sih yang harus kita lakukan? Dan kita harus belajar hidup kita berdamai dengan semua orang. Bapak Ibu jujur saya kasih tahu begini, kalau ngomong cocok Bapak Ibu, selama di dunia ini masih ada manusia, di situ pasti tidak ada kecocokan. Serius. Gak usah kita ngomong sama teman-teman, gak usah kita ngomong sama jemaat. Suami istri aja saya jamin Bapak Ibu Saudara, pasti ada ketidakcocokan. Pasti ada. Tapi kita harus tahu dong gimana caranya memanage gap supaya terjadi pendamaian. Supaya terjadi damai. Karena dikatakan gini, dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Udah pastilah. Jadi Bapak Ibu kalau mau cari cocok, saya pengen kasih tahu Bapak Ibu gak bakal menemukannya sekalipun suami istri. Yang satu pencet odol mau di bawah, yang satu pencet odol di atas. Itu udah gak cocok Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Yang satu mau turun tanjang kaki kanan, yang satu mau kaki kiri. Itu pun udah gak cocok Bapak Ibu Saudara. Jadi selama kita hidup, saya berani jamin pasti tidak ada kecocokan. Tapi kita belajar. Karena di sini katakan gini, dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi dikatakan, kami ini utusan-utusan Kristus, kami ini duta-duta kerajaan Allah. Nah sebagai duta-duta kerajaan Allah, apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Duta loh. Kalau kita ngomong duta besar Indonesia untuk Australia. Sebagai duta besar Indonesia untuk Australia, dia tidak menceritakan tentang diri dia, keluarga dia, anak-anak dia. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ngomong kita sebagai duta besar kerajaan Allah, kita enggak menceritakan tentang diri kita, kehebatan kita, luar biasanya kita, bisnis kita yang luar biasa, apapun yang luar biasa. Bukan, tapi kita sedang membawa satu nama kerajaan Tuhan. Tuhan tuh utus kita sebagai duta-dutanya. Artinya apa? Gimana caranya di dalam kehidupan kita menceritakan tentang surga. Sampai orang-orang tuh tertarik tentang surga. Kalau sekarang kan kamu gini, ih ngeri surga mah. Orangnya galak-galak begini mau masuk surga. Enggak mau saya mah. Loh, kenapa? Karena kita menceritakan sesuatu yang salah Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai kerajaan Tuhan yang kita ngomong Allah penuh kasih, Allah itu murah hati. Kita pelit sama orang lain. Orang ngomong gini, jangan jadi orang Kristen, ngapain masuk surga orang pelit-pelit semua kok. Kita kan gak mau. Kita ngomong penuh sukacita, penuh damai sejahtera di surga. Kita mukanya pahit-pahit, asem-asem. Bikin orang kecewa, bikin orang marah, bikin orang murka. Terus kita ngomong kerajaan surga, dia ngomong gini, gue gak mau masuk surga, ngapain? Mendingan gue di neraka katanya happy-happy. Banyak bintang film. Saya nggak tahu banyak bintang film apa nggak ngerti, saya nggak pernah kesono. Nah tapi kan dia ngomong gini, duta kerajaan. Makanya dikatakan gini, kami ini utusan-utusan Allah, ambasador Kristus, duta-duta kerajaan Allah. Yang dikatakan gini, sebab Allah menasehatkan kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ceritain tentang kerajaan Tuhan itu yang dengan benar. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menceritakan kerajaan dengan benar, ya Bapak Ibu harus baca Alkitab.
Jadi bukan tentang diri kita loh. Ingat kita nih utusan Kristus. Yesus yang saya ngomong tadi. Amplop tisu ini sudah gak kelihatan, amplopnya yang kelihatan. Yesus yang harus kita ceritain. Bukan diri kita, berapa hebatnya kita, gak usah diceritain Pak, Bu. Mau berapa hebatnya kita, mau berapa banyak titel kita, mau berapa banyak pelayanan kita, gak penting. Serius, saya ngomong itu gak penting, gak usah diceritain. Ngapain sih bangga-banggain pelayanan hebat-hebat segala macam. Itu gak penting. Mau 1000 orang tobat sekalipun, mau 1 kota metro tobat pun, kalau nggak kerajaan Allah yang dikonjolin, buat apa? Misalnya kan ada orang ngomong cerita gini, wah Pak, Tuhan dahsyat Pak, waktu saya tumpang tangan Pak, orang rebah semua Pak, hebat di Bapak Pendeta ya. Pak, saya udah masuk desa Pak, Pak, nama Tuhan ditinggikan, harusnya seperti itu, kita tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Gereja saya besar Pak di metro, tempatnya banyak Pak, gedungnya keren Pak, untuk apa Pak, Bu? Bukan itu, ingat duta kerajaan Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Itu yang harus kita ceritain, kerajaan Allah, Yesus. Mau ya? Itu ciptaan baru. Ciptaan baru, gak ngomongin tisu lagi, dia ngomongin amplop. Ciptaan baru, gak ngomongin tisu lagi. Dia ngomongin diri dia lagi. Dia gak ngomong betapa hebatnya dia lagi. Dia ngomongin amplop. Ciptaan Allah. Dia ngomongin kerajaan Allah. Dia gak ngomong tentang dirinya. Dirinya kehilangan gak apa-apa. Memang dia sudah kehilangan. Waktu dalam Kristus dia sudah gak ada apa-apa lagi. Yesusnya yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang masa lalu sudah dihapuskan, relasi dengan Tuhan dipulihkan, kita diberi tujuan hidup yang baru. Ya, jadi ingat, kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Kita, kalau misalnya saya ngomong tadi, duta besar Indonesia untuk Australia, dia harus ceritain budaya Indonesia, kehebatan Indonesia, kemakmuran Indonesia. Dia harus ceritain tentang pemerintahan Indonesia. Dia harus ngomong soal Indonesia. Dia nggak boleh ngomongin keluarga dia nggak boleh ambil kesempatan untuk ngomongin bisnis di Australia. Tidak boleh. Bapak Ibu, duta kerajaan Allah, Bapak Ibu nggak boleh ambil keuntungan dalam melayani, nggak boleh. Tetap ini kita duta kerajaan Tuhan. Yang ambil untung cuman Tuhan. Yang ambil untung cuman kerajaan Allah. Kita cuman duta kerajaan Allah. Bapak Ibu, saya pengen kasih tahu. Sebagai duta, itu orang yang bisa dipercaya. Sebagai duta, itu satu kehormatan yang besar. Enggak gampang Bapak Ibu jadi duta besar, enggak gampang. Kalau kita jadi duta besarnya Tuhan, itu satu kehormatan. Itu satu kehormatan. Karena Bapak Ibu dipercaya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sia-siakan ciptaan baru, jangan sia-siakan temukan diri kita bahwa kita adalah punya identitas anak-anak Allah, kita ahli waris kerajaan Allah, kita ini berharga karena kita diciptakan dahsyat dan ajaib. Dan hari ini kita belajar bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Ya, kesimpulannya, jika kita ada dalam Kristus dan karena anugerah Tuhan kita dijadikannya ciptaan baru sehingga hidup kita menjadi bermakna. Kesadaran akan ciptaan baru membuat kita tidak hidup sembarangan, tapi hidup dengan tujuan dan penuh tanggung jawab. Sebagai duta kerajaan Allah, kehidupan kita harus mencerminkan dan menceritakan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di dunia ini, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Tuhan gak menciptakan kita atau menjadikan kita tanpa tujuan. Kita ada di sini, kita ada di kota metro, kita lahir di keluarga siapa, kita harus emban tugas yang mulia. Mewakili pribadi yang mulia, mewakili Tuhan untuk satu keluarga, untuk satu kota, untuk satu generasi, untuk satu komunitas. Kita harus menghadirkan Tuhan, kita wakil Tuhan. Duta itu wakil.
Kita tuh wakil kerajaan Tuhan yang Tuhan tempatkan dimanapun kita berada. Biarlah orang-orang di sekitar kita boleh merasakan kehadiran Tuhan lewat kehidupan kita. Biarlah orang-orang boleh mengalami perubahan lewat kehidupan kita. Biarlah orang-orang boleh menerima berkat lewat kehidupan kita. Biarlah orang-orang boleh menjadi lebih baik. Karena ada duta-duta kerajaan Tuhan yang hadir dalam komunitas mereka. Bapak Ibu Saudara, sesibuk apapun kita sebagai orang Kristen, kalau kita nggak menyadari identitas kita akan menyia-nyiakan waktu-waktu hidup kita akan membuang hidup kita dan kita tidak menjadikan apa-apa dalam kehidupan kita. Yang akhirnya waktu kita pulang ke surga, Tuhan tanya, apa yang sudah kau buat sebagai utusan-utusan surga? Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak buat apa-apa, Tuhan mungkin nggak mengenal kita. Dan Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Yesus mengenal anak-anaknya dengan perbuatan-perbuatan yang seperti Bapaknya. Kalau perbuatan-perbuatan kita nggak seperti Bapaknya nggak kenal siapa anaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berbuat apa sih yang Tuhan buat, apa sih yang Tuhan lakukan. Waktu Yesus di dunia, Yesus pun dia katakan begini, apa yang aku perbuat, aku melihat apa yang Bapa perbuat. Bapa buat apa, aku buat apa. Dan biarlah kita juga belajar pagi hari ini bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Masa lalu kita sudah dihapuskan oleh kematian Yesus. Biarlah kita hidup dengan pola-pola yang baru, dengan pemikiran yang baru. Dan biarlah kita benar-benar kita menyadari bahwa kita sudah didamaikan dengan Tuhan. Sudah gak ada pemisahan lagi, kita boleh datang, kita boleh belajar, kita boleh bertetut, kita boleh sujud kepada Bapa. Kita bangun relasi kita, semakin kita intim dengan Bapa, saya percaya ada satu kebangunan dalam kehidupan kita. Ada pribadi yang dikuatkan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu kita benar-benar mengalami relasi yang intim dengan Tuhan. Apa yang kita alami dengan Bapa, kita akan ceritakan semuanya itu kepada orang. Betapa indahnya bersama Bapa, betapa indahnya kerajaan Tuhan, betapa indahnya keintiman dengan Tuhan. Itu yang Bapak Ibu ceritakan, itulah duta-duta kerajaan Allah. Menceritakan tentang surga, menceritakan tentang Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan, betapa indahnya Tuhan, betapa penuh damainya, betapa penuh belas kasihannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak, kami bersyukur Tuhan, satu kehormatan buat setiap kami kalau kami boleh jadi duta-duta kerajaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau menjadikan kami dengan tujuan. Kami percaya Tuhan,
Kalau kami hidup dengan tujuan-Mu Tuhan, hidup kami akan bermakna. Amin. Hidup kami akan bermanfaat buat orang lain Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau sepanjang bulan ini kami boleh belajar tentang identitas kami, tentang diri kami. Kami berdoa Tuhan bila setiap kami boleh menemukan siapa diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahwa kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah ahli waris-Mu Tuhan. Amin. Kami berharga karena Engkau menjadikan kami dahsyat dan ajaib Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini juga Tuhan kami sudah belajar tentang ciptaan baru. Bila Tuhan mulai hari ini Tuhan ke depan Tuhan, kami mau pakai mata kami untuk melihat seperti Engkau melihat. Yes. Kami mau dengar Tuhan apa yang kata-Mu bukan apa kata orang lain Tuhan Yesus. Yes. Kami mau berperilaku seperti apa yang Kau kehendaki Tuhan Yesus. Amin. Biarlah kami boleh memiliki hati-Mu, kami boleh memiliki tangan-Mu, kami boleh memiliki kaki-Mu Tuhan. Dan biar setiap derap langkah kami Tuhan, ada penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika Engkau menyertai kami, Kau memimpin kami Tuhan. Ada banyak perkara-perkara yang ajaib, ada perkara-perkara yang mustahil Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami gak mau lihat lagi masa-masa lalu kami Tuhan, seburuk apapun Tuhan, janji firman-Mu Tuhan. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, kami percaya Tuhan Kau akan mengubahnya menjadi putih Tuhan. Kami berdoa Tuhan segala macam intimidasi iblis Tuhan. Yang memojokkan kami, yang menjudge kami Tuhan. Yang mengatakan Kau nggak ada gunanya, Engkau rusak dan lain sebagainya. Bapa kami berdoa. Biarlah Tuhan otoritas-Mu Tuhan itu ada bagi setiap kami. Dan kami gak mau Tuhan dituduh, diintimidasi oleh kerajaan kegelapan. Karena kami adalah anak-anak terang Tuhan. Kami dari kerajaan surga Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun masa lalu kami Tuhan. Kau sudah hapuskan semuanya di kayu salib Tuhan Yesus. Sekarang kami adalah pribadi-pribadi yang baru Tuhan. Yang punya cara pandang baru, yang punya paradigma baru Tuhan. Yang punya pola pikir baru, yang punya perasaan baru Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biarlah kehidupan kami kemanapun kami pergi Tuhan. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara bagi setiap kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menghidupkan, merubah, memperbaharui, menegur, mengingatkan setiap kami. Sehingga sungguh Tuhan semakin hari kami semakin segambar serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang menjadi ciptaan baru berkata, amin. Terus memberkati. Ya puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Kalau boleh saya mau kesaksian sedikit ya Bapak Ibu, mendengar firman Tuhan barusan. Saya ingat pertama kali saya di gereja MDC itu di tahun 2008 bulan Februari. Saya Kristen dari kecil. Saya ke gereja juga rajin, karena saya tahu seperti Pak Wandi bilang tadi, orang Kristen harus ke gereja gitu. Jadi maksudnya cukup ke gereja itu cukup gitu. Jadi saya rajin ke gereja gitu, harus ke gereja gitu. Dan itu juga tidak jadi pertumbuhan secara rohani dalam kehidupan saya gitu. Sampai akhirnya saya menikah dengan suami saya. Di tahun 2008 saya berada di Metro dan waktu itu saya ingat sekali Bapak Manurung mengajak kami untuk bergereja di MDC Metro dan itu luar biasa. Pertama kali saya ada di sini, bergereja di sini disambut dengan baik oleh Bapak Gembala. Dan saya mulai ikut kesan waktu itu, ikut kesan. Di kesannya Pak Basuki, waktu itu ada Bu Parlin, juga ada Bu Awi, ada Bu Bagio. Dan saya ingat sekali waktu itu Bu Basuki bilang ke saya bahwa saya itu gak bisa ketawa Bapak Ibu di dalam kesan itu. Begitu banyak kepahitan yang saya rasakan di dalam kehidupan saya karena masa lalu saya. Jadi Bu Basuki melihat muka saya itu muram gitu. Jadi tidak bersinar sama sekali. Dan luar biasanya beriring berjalannya waktu, saya dipulihkan. Itu melalui kesan Bapak Ibu. Saya dipulihkan sampai saya berada di saat ini, di titik ini. Itu karena saya produk lahir baru yang daripada Tuhan.
Begitu banyak hal yang saya lakukan untuk memperbaiki hidup saya. Saya ikut SAM, saya ikut wanita bijak, saya ikut DK dan segala hal-hal kegiatan gereja saya ikut. Saya berusaha untuk memperbaiki diri saya. Saya belajar lebih lagi untuk menemukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya. Dan waktu itu saya ingat Pak Basuki, Bu Basuki bilang, Yesi sekarang udah bisa ketawa, mukanya udah bersinar. Bersinar dari dalam ya, kalau Bapak Ibu lihat saya tetap hitam ya, memang kulit saya hitam jadi gak ada glowing-glowingnya, tetapi saya bersinar dari dalam. Dan itu luar biasanya Tuhan sudah memulihkan saya, sudah membentuk saya demikian rupa dengan proses-proses yang terjadi di dalam kehidupan saya. Jadi sungguh-sungguh luar biasa, saya bersyukur sekali saya masuk di gereja MDC ini. Ada kesan yang dulu saya gereja di GPDI itu yang setiap hari Rabu itu ya cuman ibadah seperti hari Minggu saja, jadi tidak ada kita yang mengeluarkan apa yang menjadi isi hati kita, yang kita bercerita, kemudian ada yang menasehati kita sedemikian rupa. Di dalam ibadah seperti ini kan juga Pak Wandi tidak mungkin akan mengerti masalah kita satu persatu, tetapi ketika kita berada di dalam kesan, kita bisa sharing apa yang menjadi problema kita ke teman-teman, kesan kita, kemudian kita dapat satu pembelajaran yang baru untuk mengubahkan kehidupan kita. Dan itu luar biasanya. Saya ajak Bapak Ibu yang belum ikut kesan, mari bergabung di dalam kesan. Tidak ada ruginya ikut kesan. Sungguh saya mengalami kalau di dalam kesan kita akan bersama-sama bertumbuh secara iman, bertumbuh secara rohani, bertumbuh di dalam segalanya yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur sekali hari ini seperti firman Tuhan katakan, orang yang lebih banyak dihabiskan hutangnya, ya akan yang lebih berbahagia, yang lebih bersyukur. Dan saya bersyukur sekali Tuhan menghapuskan dosa-dosa masa lalu saya. Tuhan melupakan segala dosa-dosa masa lalu saya dan menjadikan saya manusia yang baru yang sekarang ini berada di depan Bapak Ibu semua. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan, mari kita akan saksikan beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Persepuluhan persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA MDC Metro. Berikut laporan keuangan persepuluhan. Persembahan pelajaran DK dan HB akan dimulai di tanggal 7 Maret 2024. Bapak Ibu dapat mendaftar segera dan hubungi Bapak Tane. Demikian pengumuman kita sepanjang minggu ini. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ngiring menggirang sekali lagi Bapak Ibu ya. Kita mau bersama-sama bersukacita karena Tuhan sudah mengampuni dosa setiap kita. Satu karina, senaring ragu
akan berdoa di sini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau menyadarkan kami, Engkau mengingatkan kembali kepada kami Tuhan. Apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mengingat Engkau begitu luar biasa di dalam setiap kami Tuhan. Biarkan ini Tuhan menjadi pedoman di dalam setiap kami, landasan buat setiap kami, sehingga kami menyadari di dalam Engkau, kami menyadari identitas kami secara pribadi, kami menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Engkau berikan, di mana Engkau telah menentukan kami masuk di dalam kerajaan Allah dan memiliki apa yang Engkau harapkan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Genapi segala rancangan-Mu di dalam setiap kami. Biarkan kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Biarkan kami terus maju di dalam Engkau. Kami tidak mau Tuhan ketinggalan antara satu dengan yang lain di dalam pertumbuhan Tuhan. Tetapi kami mau Tuhan berkomitmen untuk saling bertumbuh, saling mengingatkan antara satu yang lain. Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas pagi ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau Allah yang menyertai kami. Terus ya Tuhan, genapi apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam setiap kami. Dan ubah setiap kami hari demi hari Tuhan. Sehingga serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang baik atas bangsa ini. Engkau Allah yang terus menyertai bangsa ini Tuhan. Di tengah segala problema, masalah yang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau campur tangan Tuhan. Berkati para pemimpin kami. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Engkau Allah yang terus memberikan damai sejahtera-Mu atas Indonesia. Kami juga berdoa khusus untuk kota Metro Tuhan. Biarkan kota ini terus penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarkan kasih-Mu terus melingkupi kota Metro Tuhan. Engkau bekerja Tuhan atas setiap orang-orang yang ada di kota Metro melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu Tuhan boleh terdengar di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang menyatakan kebenaran-Mu di dalam setiap orang-orang yang ada di kota Metro Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di kota Metro Tuhan. Biarkan mereka Tuhan kembali mengambil visi daripada-Mu Tuhan, misi daripada-Mu Tuhan. Sebagaimana telah Engkau tentukan untuk setiap kami sebagai gereja-Mu untuk pergi, untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, semua orang dapat percaya akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Atas semua yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Dan sepanjang minggu ini Tuhan, Kau Allah yang memberkati kami Tuhan. Dan kami akan memberikan yang terbaik di dalam minggu ini Tuhan. Melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan Tuhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga untuk teringat Tuhan saudara-saudara kami ya Tuhan. Yang mungkin saat ini belum hadir di tempat ini. Engkau Allah yang menjamah di dalam kehidupannya. Roh Kudus bekerja untuk memberikan kerinduan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami teringat untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan di dalam jasmani mereka. Tuhan Allah, Engkau penyembuh ajaib di dalam setiap mereka Tuhan. Dan melalui bilur-bilur darah-Mu Engkau sembuhkan secara total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan hati-hati yang terluka, hati-hati yang teraniaya Tuhan. Biarkan Engkau yang membalut setiap hati-hati kami, sehingga kami Tuhan mengalami pemulihan secara luar biasa di dalam kehidupan kami secara pribadi ya Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang menjadikan kami manusia baru ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau Allah yang merancangkan sesuatu yang baru juga di dalam setiap kami ya Bapa. Terima kasih Engkau Allah yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera menyertai Engkau secara pribadimu, keluargamu, dan usahamu dibuat berhasil. Dan Engkau memberitakan Injil di dalam setiap aktivitasmu, dimanapun berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan sampai Maranatha. Yang percaya katakan. Amen.
Rahajeng semang Bapak Ibu, dumugi sami rahayu.